Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yanti. Iya, Pawan. Oke, Bu Yanti, saya mau mengganggu waktu Bu Yanti, bisa? Boleh. Oke. Nanti kan saya akan melakukan observasi ya di kelas Bu Yanti, ingin melihat bagaimana cara pembelajaran mulai dari pendahuluan, kegiatan inti sampai penutup itu sendiri. Nah, Bu Yanti punya waktu ya? Oh, insya Allah ada. Oke. Saya ingin menanyakan beberapa hal Bu Yanti. Ya, kaitannya dengan proses observasi nanti, tujuan pembelajaran Bu Yanti nanti ketika saya observasi itu apa? Nanti buat observasi itu kebetulan tujuan pembelajaran saya karena materinya tentang sistem informasi dan komunikasi. Nah, itu lebih ke pengolahan kata ya dalam aplikasi. Jadi peserta didik itu mampu menganalisis aplikasi-aplikasi yang sangat yang efisien dan efektif dalam mengolah kata, terutama dalam membuat struktur organisasi. Jadi itu ya tujuan pembelajaran. Baik, Bu Yanti, tadi saya sudah menanyakan kaitannya dengan tujuan pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya ini ada pertanyaan, area pengembangan yang hendak Bu Yanti capai itu ketika melakukan pembelajaran di kelas itu apa? Mungkin area pengembangannya lebih ke siswa itu saya ingin tahu saya seperti gaya belajarnya, minat dan bakat mereka seperti apa, karena setiap siswa itu mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda, ada yang kinestetik, ada yang audio maupun visual. Jadi lebih ke sana bagaimana caranya kita sebagai seorang guru itu mengemas sebuah pembelajaran yang mereka itu juga tidak boring dan sesuai dengan yang mereka minati. Baik, untuk melaksanakan tujuan pembelajaran, area pengembangan, strategi apa yang Bu Yanti lakukan? Apakah misalkan di kelas Bu Yanti akan membagi sebuah kelompok atau apa? Mungkin strateginya selain dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dan inovatif, mungkin saya strateginya ke depannya itu tentunya juga menggunakan mode pembelajaran berdiferensiasi ya kawan. Yeah. Jadi bukan hanya diferensiasi produk saja, tapi saya juga harus diferensiasi konten dan juga prosesnya juga saya harus masuk ke sana gitu ya. Karena memang kalau informatika itu berkaitannya memang dari ke hasilnya, bagaimana si siswa itu mempunyai skills dalam IT-nya. Nah, saya mungkin itu untuk ke siswanya, tapi selain buat siswa juga buat pribadi saya sendiri juga sebagai seorang guru harus meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang guru seperti mengikuti pelatihan. Jadi saya juga sebagai seorang guru tidak hanya terpatok satu ini aja, jadi harus banyak sering mengikuti pelatihan supaya wawasan juga bertambah dan bagaimana cara mengemas pembelajaran yang inovatif dan kreatif di kelas. Dan mungkin itu yang harus strategi saya ke depannya gitu ya, baik siswa maupun guru. Oke, satu lagi Bu Yanti, kaitannya dengan proses evaluasi seperti apa yang ingin Bu Yanti lakukan? Kalau untuk evaluasi, saya pinginnya sih sebenarnya kalau untuk TIK itu bukan hanya evaluasi dalam berbentuk tes tulis ya, tapi saya pingin juga mereka itu lebih ke praktek, karena kan informatika itu berkaitannya dengan skill dan hasil produk ya. Pinginnya juga saya seperti itu, dan portofolio semua tugas-tugas si siswa itu dikemas dengan baik dan kita jadi tahu si anak itu paham apa enggak, tujuan pembelajaran kita itu tercapai atau enggak gitu, dari hasil tugas-tugas tersebut gitu. Baik, terima kasih Bu Yanti. Mungkin besok atau beberapa hari ke depan saya mau melakukan observasi di kelas Bu Yanti. Mudah-mudahan diizinkan. Iya, insya Allah. Ini yang saya lakukan hari ini adalah pra observasi. Mungkin nanti kita akan melakukan pasca observasi setelah saya melakukan observasi. Terima kasih Bu Yanti.
Tanpa mengecewakan kamu. Tadi kan udah dibagi kelompok ya, dengan menggunakan permainan ini ya. Nah, yang harus kamu perhatikan nanti buku saya sudah ganti. Nanti diskusikan ya. Dua orang satu buku. Kalian silakan baca dulu ya, resapi materi dari halaman 27 sampai 28. Tugas kelompoknya nanti ada di 29. Nanti baca dulu 5 menit saya baca, nanti Wiyanti jelaskan apa isi dari halaman 27 sampai 28 ya. Nah, 20 menit, 10 menit, 20 menit, 40 menit. Dia harus ngecek setelah SKM itu terakhir karena rumah yang dia tuju terakhir adalah rumah F. Rumah awalnya adalah rumah H. Rumah terakhir adalah rumah F. Gimana caranya kamu bisa berakhir di F tanpa melewati F? Harus rumah siapa dulu? Misalkan nih, di sini mau rumah kita, rumah dulu, rumah Erlangga dulu, rumah misalkan Najib dulu. Nah itu tuh gimana caranya? Nah yang disebutkan adalah waktunya 20, 10, 20, 40. Boleh kamu misalkan arahnya ke arah jalurnya. Oh, ke J dulu. Tapi 20, kalau 20 kemana ya? Kalau 20 ke bawah kan ke F, kalau 20 ke atas ke siapa? Sedangkan F itu di akhir, tidak boleh dilewati. Kira-kira mau mana? Itu solusinya dan harus kamu kerjakan. Paham dari sini? Paham? Nah, dari semuanya ini apa yang dapat kamu simpulkan? Coba dari pernyataan, dari soal salah ini, apa yang kamu dapat simpulkan tentang struktur data? Coba ada yang bisa menjawab nggak? Saya mau bisa menerangkan. Nah, oke. Apa? Diajak belajar untuk Berlomba. Berlogika kayak gimana? Intinya dalam memahami soal-soal logika itu harus diutamakan literasi. Jadi baca telaah soalnya. Jangan ini bu, pokoknya rumah ini. Padahal kamu harus tahu kuncinya karena di situ ada kata-kata kunci. Sama halnya soal cerita pada matematika. Dari kelompok sudah mempresentasikan dengan cara kalian baik dengan menggunakan Canva ya. Desainnya menurut kalian sebagus mungkin dan semenarik mungkin. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wawan. Oke, Bu Yanti, kita langsung mulai saja ya. Kaitannya dengan apa yang sudah kita lakukan, yaitu observasi kemarin di kelas atau beberapa minggu yang lalu di kelas. Nah, apa sih yang menjadi hambatan atau kendala saat melaksanakan proses pembelajaran di kelas itu sendiri? Sebenarnya kalau misalkan hambatan sama kendala kalau buat pembelajaran informatika mungkin atau setiap guru itu juga banyak ya kendalanya buat dari karakteristik siswa, gaya belajar mereka kan juga beda-beda ya. Mungkin itu yang jadi PR besar buat guru. Terusnya juga mungkin dalam pembelajaran di kelas kemarin mungkin karena saya menggunakan Spinwell kayak gitu pembagian kelompoknya, mungkin ada beberapa orang tidak terima ketika bukan dengan temannya gitu ya. Mungkin itu salah satu pembagian kelompok yang mereka harus paham kalau memang harus heterogen gitu, tidak semau
yang mereka pilih gitu untuk pembagian kelompok itu sendiri gitu. Mungkin itu aja sih kendala di kemarin itu yang pas di Berarti observasi. kendalanya itu di pas pembagian kelompok ya. Iya, karena Kadang kadang pakai spinwheel. ya spinwheel itu kan ngacak ya. Iya, ngacak. Jadi anak tidak bisa memilih dengan siapa mereka Iya, mau betul. berkelompok. Gitu. Oke, baik Bu Yanti. Menurut Ibu, ketika melakukan pelajaran kemarin itu, apakah sudah puas dengan pembelajaran yang dilakukan di kelas? Kalau masalah puas atau nggak puas mah tergantung ininya ya Pak Wan, karena kan setiap guru kan mempunyai banyak PR sebenarnya ya masalah ketidakpuasan, karena tujuan utama dari pembelajaran itu adalah agar tercapainya tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran yang kita inginkan itu bisa tercapai gitu. Cuman tercapai atau tidaknya itu kan kepuasan itu kan ketika apa yang sudah kita ajarkan anak-anak bisa paham, bisa mengerti aja kita udah merasa puas gitu ya. Tapi kan tidak serta-merta puas di situ saja gitu. Tapi bagaimana caranya juga mereka bisa mengimplementasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Baik, menarik sekali pemaparan Bu Yanti itu. Nah, dari tadi kan kita bicara tentang puas tidak puas ya. Kalau bicara puas dengan tidak puas tentunya banyak hal yang harus kita kembangkan juga ya sebagai seorang tenaga pendidik. Nah, dari proses pembelajaran di kelas kemarin, apa hal yang positif yang sudah Ibu lakukan selama proses pembelajaran? Selain dengan spinwheel tadi atau menayangkan video. Nah, mungkin hal yang positif, mungkin saya sebenarnya udah banyak-banyak menggunakan beberapa media ya, karena disesuaikan dengan materi ajar yang ingin kita ajarkan gitu kan. Misalkan menggunakan Google Sheet juga saya pernah menggunakannya, jadi mereka juga menggunakan Google Sheet tapi tidak langsung dikasih linknya, tapi mereka menggunakan barcode dulu kalau ketika mereka menggunakan handphone. Tapi kalau sekarang kan terkendalanya karena sarana prasarana mereka handphone sudah tidak boleh dipergunakan, jadi mereka menggunakannya dengan menggunakan komputer yang ada fasilitas di sekolah. Nah, itu salah satu hal yang positifnya, mungkin itu bisa menambah ketertarikan mereka juga selain ada ice breaking dan juga membuat media-media game yang mereka suka, itu benar-benar bisa membuat sebuah pembelajaran itu jadi mereka tertarik gitu untuk belajar, jadi nggak boring gitu. Jangan terpaku hanya satu media saja dengan metode pembelajaran konvensional saja, karena itu akan membuat si anak itu jadi bosan mengikuti pembelajaran kita gitu. Menarik sekali tuh pemaparan dari Bu Yanti. Apalagi kita sekarang sebagai guru informatika ya, kita harus dituntut harus banyak inovasi ya, harus kreativitas sebagai guru TIK atau guru informatika itu sendiri. Banyak media-media pembelajaran yang harus kita gunakan supaya anak terpancing untuk mencoba dan mengimplementasikannya gitu ya. Oke, baik. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah saya sampaikan, apa sih yang ingin Bu Yanti rubah untuk pertemuan selanjutnya? Mungkin belajar dari kekurangan pembelajaran sebelumnya, apa yang ingin Bu Yanti rubah ketika ada pertemuan berikutnya gitu? Mungkin sebenarnya bukan dirubah tapi lebih dikembangkan ya, karena kebanyakan semenjak saya ikut guru penggerak juga, jadi saya jadi paham tentang kesepakatan kelas. Memang itu harus sudah dirancang dari sejak awal, juga harus dijadikan budaya yang positif dan sering digunakan, seperti kayak refleksi umpan balik. Mungkin setiap orang jarang ya setiap pembelajaran hal ini gimana ya, mungkin kadang terbentur waktu dan lain sebagainya, hanya beberapa pertemuan saja yang melakukan refleksi dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin kayak refleksi seperti itu setiap pertemuan wajib, bukan hanya refleksi untuk guru saja, tapi refleksi untuk siswa. Kebanyakan guru hanya untuk refleksi untuk siswa, tapi untuk gurunya sendiri tidak direfleksi gitu ya. Itu sebagai bahan saya ke depannya. Selain itu juga mungkin yaitu membuat media pembelajaran yang menarik dan inovatif dalam segala materi gitu ya. Karena setiap materi itu kan berbeda-beda, gimana caranya kita sebagai guru informatika yang dituntut IT-nya jangan sampai ketinggalan zaman oleh siswa, jangan sampai kita nggak bisa membuat hal yang menarik dan membuat anak itu lebih tertarik dan tertantang dalam pembelajaran kita. Mungkin itu aja sih Pak Wawan. Baik, terima kasih Bu Yanti atas luang waktunya. Mudah-mudahan apa yang sudah Bu Yanti sampaikan bisa
tindak lanjuti Amin. di Ya, pertemuan mudah-mudahan ya. berikutnya. Saya juga Amin. banyak belajar dari Bu Yanti, Aduh. terutama tentang pedagogik dan pemahaman keilmuannya sudah mumpuni. Mungkin nanti tambahannya dari Pak Agus. Itu saja mungkin Bu Yanti Iya, yang makasih ya, bisa sama-sama. saya sampaikan. Iya. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan Bu Yanti sehat selalu.